Di tengah kota Seoul yang dingin dan keras, ada seorang pria misterius yang menjalani hidup tanpa tujuan. Namanya Cha Tae-sik, seorang pemilik toko gadai kecil. Ia pendiam, jarang berbicara, dan selalu menjaga jarak dari siapapun. Warga sekitar menyebutnya Ajosi, sebutan untuk paman, karena tak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Namun di balik wajah tanpa ekspresi itu, tersembunyi masa lalu kelam yang membuatnya memilih untuk menghilang dari dunia. Satu-satunya yang mampu menembus dinding emosinya adalah seorang gadis kecil bernama Somi, tetangganya yang hidup dengan ibu pecandu narkoba. Tae-sik memang tidak pernah mengaku peduli, tapi setiap kali Somi datang ke tokonya, wajahnya yang dingin sedikit mencair. Namun ketenangan semu itu runtuh saat ibu Somi mencuri paket heroin dari geng narkoba berbahaya. Akibatnya, ia dan Somi diculik. Para kriminal itu kemudian datang ke toko Tae-sik, dan saat mereka mengancam Somi, sisi gelap Tae-sik perlahan bangkit. Awalnya Tae-sik ditangkap polisi karena dianggap terlibat, tapi begitu ia tahu Somi dalam bahaya, ia kabur dari penjara dan memulai pencariannya. Saat Tae-sik memburu para penculik, satu persatu fakta kelam tentang dirinya terbuka. Ia bukan pria biasa, ia adalah mantan agen elit operasi rahasia Korea Selatan, seorang pembunuh berdarah dingin yang menghilang setelah tragedi keluarganya. Kini pria itu bangkit kembali, tapi bukan untuk negara, bukan untuk tugas, tapi untuk seorang anak kecil yang menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Ia melacak geng itu, menyusup ke markas mereka, dan menyingkirkan semua yang menghalangi jalannya. Tae-sik menghadapi para penjahat tanpa ampun yang memperdagangkan anak-anak dan organ tubuh manusia. Saat Tae-sik menemukan bahwa anak-anak yang diculik telah dibunuh untuk organ mereka, hatinya hancur. Ia hampir kehilangan akal, ia percaya Somi juga sudah mati. Dalam momen paling emosional, ia datang ke markas bos narkoba sendirian dengan satu tujuan, menghabisi semuanya. Adegan pertarungan brutal pun terjadi dengan pisau di tangan dan teknik bertarung mematikan. Tae-sik menebas jalan menuju keadilan. Semua dilakukan bukan demi balas dendam, tapi demi seorang anak kecil yang pernah memanggilnya paman. Namun di tengah puing-puing darah dan dendam, sebuah keajaiban terjadi. Somi masih hidup. Ternyata ia diselamatkan oleh salah satu anggota geng yang bersimpati padanya. Saat Somi melihat Tae-sik kembali, ia menangis dan memeluknya. Dalam pelukan itu kita akhirnya melihat air mata mengalir di wajah Tae-sik. Bukan karena rasa sakit, tapi karena harapan. Setelah kehilangan segalanya, ia akhirnya memiliki sesuatu yang pantas diselamatkan.